Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi ini kita akan kembali mengkaji Harta Haram Muamalat Kontemporer cetakan ke-23 karya guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tirmizi, di mana kita akan mengkaji kelanjutan dari bahasan gharar, al-ghararu, tentang gharar. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa itu gharar sampai kriteria gharar yang diharamkan. Di sekolah fikih muamalat ke-27 ini kita akan lihat macam-macam gharar. Sebelumnya kita lihat kenapa gharar itu dilarang. Apa hikmah pelarangan baik gharar. Ya, baik, bisa dibaca halaman 252, nanti kita baca sampai halaman 262. Hikmah pelarangan bai' gharar. Syariat Islam melarang bai' gharar karena dalam jenis jual beli ini terdapat beberapa hal yang merugikan. Di antaranya, lihat ya, ada beberapa hal yang merugikan. Ya, ada beberapa hal yang merugikan. Kita lihat satu persatu. Bai' gharar termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Jika yang terjadi adalah barang objek jual beli yang diinginkannya ternyata jauh di bawah harga pasar, maka pembeli rugi sebanyak selisih harga yang dibeli dan harga pasar. Dan di pihak lain penjual mengambil keuntungan lebih dari keuntungan yang sepantasnya. Nah, penjual nanti mengambil keuntungan yang lebih dari keuntungan yang sepantasnya. Ya. Jadi ini yang dijadikan masalah karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, terus. Dalam contoh jual barang dalam kotak tanpa diketahui isinya mengandung gharar karena bila ternyata pembeli mendapatkan barang yang harga pasarnya cuma Rp90.000 padahal ia telah membayar uang Rp100.000, maka sesungguhnya penjual telah memakan harta pembeli sebanyak Rp10.000 secara batil. Tidak ada imbalan dari barang yang dibeli. Nah, coba perhatikan, ada misalnya di saat ini tuh jual beli pakaian dalam karung. Tidak dirinci jenis pakaiannya itu bagaimana. Dan karung-karung yang ada nanti untung-untungan nih. Ada yang mungkin dapat satu karung ini ya dia dapat dengan keuntungan besar. Ada yang karung ini yang dapat dengan keuntungan biasa gitu. Atau sangat jauh sekali dari yang diinginkan. Diacak gitu untuk ngambil karung tadi. Yang penting sudah dipukul rata. Ini misalnya tuh karung ini, ayo siapa yang berani 500.000. Ya. Silakan dijual. Enggak diketahui jelas. Maka di sini nanti isinya itu mengandung gharar. Kecuali kalau di situ gharar sedikit ya. Kalau gharar sedikit itu contohnya kalau gharar sedikit isi di dalamnya semuanya hampir sama. Ya, isi dalamnya itu semuanya sama. Nah, ini tidak ada yang berbeda satu dan yang lainnya, berbeda jauh satu dan yang lainnya, semuanya sama. Maka seperti ini kita tidak dikatakan gharar karena ini jual sama atau hampir sama. Terus sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Lau bi'ta min akhika thamaran fa asabathu jaihatun fala yahilu laka an ta'khudha minhu syai'an bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin. Seandainya engkau jual buah kurma di pohon sebelum cukup tua, lalu terserang hama, tidak halal bagimu mengambil uang pembeliannya, karena engkau mengambil harta saudaramu dengan cara tidak hak tanpa imbalan. Hadis riwayat Muslim. Seandainya engkau jual buah kurma di pohon sebelum cukup tua, lalu terserang hama, maka tidak halal bagimu mengambil uang pembeliannya, karena engkau mengambil harta saudaramu dengan cara tidak hak tanpa imbalan. Ini kan engkau jual buah kurma di pohon lalu terserang hama. Nah, kan nggak jelas ini panennya, ini bisa jadi panen dapat banyak, bisa jadi gagal panen. Nah, dia sudah jual tuh sebelum cukup tua, sebelum cukup matang. Sebelum cukup tua atau sebelum cukup matang. Beda kalau dia itu jual, misalnya ini ada pohon mangga, ada buahnya yang lagi muda, ya sebentar lagi matang. Tetapi yang dibeli satu pohonnya, itu yang kemarin kita bahas. Kalau yang dibeli itu adalah pokok, gorornya itu pada, coba. Ya, belinya itu pada yang pokok, sedangkan gorornya itu ikutan, nah tidak masalah. Beda kalau yang pokok itu goror. Namun kalau ini kan yang pokoknya itu tidak goror, yang ikutannya itu yang goror. Nah ini baru tidak masalah kalau yang ikutan yang goror. Namun kalau yang pokok misalnya beli janin, dia masih dalam induknya, nah, jadinya belum keluar. Kan bisa untung-untungan, bisa jadi lahir, bisa jadi tidak. Kalau lahir, ya bisa jadi dapat 2, 3 gitu misalnya kembar. Atau keluar 3 sekaligus. Bisa jadi, ya tidak jadi lahiran, mati. Nah rugi si penjual tadi. Ya terus. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual buah di pohon sebelum cukup tua, karena dalam kondisi muda, buah sangat rentan terserang hama. Hal ini dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengandung unsur gharar atau spekulasi, di mana pembeli mendapat harga lebih murah di bawah harga matang di pasar, dan penjual lebih cepat mendapat uang tunai dan terbebas dari risiko gagal panen. Nah, penjual bebas dari risiko gagal panen. Padahal siapa yang ngambil untung, dia harus siap nanggung rugi. Ini enggak, dia kan lepas tangan nih si penjual nih. Ya pembeli bisa jadi beruntung, iya. Kalau gagal panen gimana coba? Terus. Jika terkena hama atau gagal panen, maka pembeli tidak mendapatkan barang yang diinginkannya, serta uangnya hilang begitu saja. Dan jika panen berhasil, maka ia meraup keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli buah di pohon sebelum cukup tua, serta beliau menjelaskan hikmahnya, yaitu jika yang terjadi gagal panen, sesungguhnya penjual mengambil uang pembeli tanpa ada imbalan, karena barang yang dibelinya tidak berguna sama sekali. Nah, itulah bentuk gharar. Dan ini tadi bentuknya, hikmahnya dilarang karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Terus yang kedua. Baik gharar dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Sama seperti kita lihat perihal judi yang disebutkan sebelumnya. Coba lihat di bawahnya. Di antara prinsip dasar Islam menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sesama pemeluknya, sehingga mereka bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun hal yang dapat merusak sendi-sendi prinsip ini dilarang dalam Islam, termasuk jual beli gharar. Karena dalam jual beli gharar, jika satu pihak dirugikan dan satu pihak meraup keuntungan besar atas jerih payah orang lain, pastilah pihak yang dirugikan memendam kebencian terhadap pihak kedua. Nah, dia merasa dirugikan, dia akan naruh dendam di situ. Oleh karena itu, Allah berfirman menjelaskan hikmah diharamkannya maisir dan gharar bagian dari maisir. Nah, gharar ingat ya, seperti kemarin ada kaitannya juga dengan maisir.
Goror itu bagian dari maisir. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Fal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu. Al-Maidah ayat 91. Nah, terus Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan transaksi jual beli buah kurma di pohon sebelum layak dipanen. Saat buah akan dipanen dan pembeli ingin menyerahkan uang, sering terjadi panen gagal terkena hama sehingga buahnya tidak layak dijual. Nah, lihat, ini jual beli ini sebelum Nabi SAW nanti ingatkan mereka ya, para sahabat. Mereka itu biasanya lakukan jual beli kurma, jual beli buah kurma di pohon sebelum layak dipanen. Akhirnya sering gagal panen ya. Terus tidak jarang terjadi sengketa. Pembeli tidak mau membayar uang dan penjual mendesak pembeli menyerahkan uangnya berdasarkan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Karena banyaknya sengketa, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, fa imma la fala tatabaya'u hatta yabduwa salahus samar. Jika kalian tidak meninggalkan jual beli buah di pohonnya, maka janganlah menjualnya sebelum buah cukup tua. Hadis riwayat Bukhari. Nah, terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki tanah pertanian menyewakan tanahnya kepada para penggarap dengan imbalan hasil panen tanaman yang berada dekat aliran air. Nah, lihat ya. Yang punya tanah itu buat perjanjian bahwasanya imbalan hasil panen untuknya itu yang berada dekat aliran air. Ya, yang berada dekat aliran air. Terus hal ini sering menimbulkan sengketa karena hasil panen yang di dekat aliran air tentu lebih bagus. Lalu mereka menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta keputusan tentang persengketaan tersebut. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang menyewakan tanah dengan cara tersebut seraya bersabda, Akrud bizahab wal fiddah. Sewakanlah tanah dengan imbalan uang emas atau uang perak. Nah, mendingan sewakan daripada dia bagi yang tidak adil seperti itu. Nanti dia milih, yang punya tanah ini dia milih, ya saya suruh kamu garap sawah ini, tetapi hasilnya nanti untuk saya yang dekat dengan sungai. Kamu nanti yang lainnya, dia dapat untung terus karena airnya mengalir terus di situ. Sedangkan yang jauh dari aliran sungai tadi, ya tidak mendapatkan hasil seperti itu. Maka untung-untungan ada gharar. Maka diminta, ya sudahlah sewakan saja deh. Dengan imbalan uang emas atau uang perak. Terus dua hadis di atas sangat jelas bahwa kronologi jual beli yang mengandung gharar diharamkan karena menimbulkan sengketa yang berakhir dengan saling bermusuhan dan saling benci. Dua hadis di atas sangat jelas bahwa kronologi jual beli yang mengandung gharar diharamkan karena menimbulkan sengketa yang berakhir dengan saling bermusuhan dan saling benci. Itu akibatnya ya. Bentuk gharar dalam jual beli buah sebelum cukup tua telah dijelaskan. Adapun bentuk gharar dalam penyewaan tanah, yaitu pemilik tanah mensyaratkan jatah untuknya yang merupakan imbalan sewa tanah berupa tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air. Nah, lihat, bentuk gharar dalam jual beli buah sebelum cukup tua telah dijelaskan. Adapun bentuk gharar dalam penyewaan tanah, yaitu pemilik tanah mensyaratkan jatah untuknya. Nah, itu ya, mensyaratkan jatah untuknya, yang merupakan imbalan sewa tanah berupa tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air. Oh, jadi tadi itu bukan mau bagi hasil, tetapi dia menyewakan ya. Imbalan sewanya itu berupa tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air. Jadi transaksinya itu sewa. Tetapi sewanya ini dengan hasil. Ya sudahlah, sewa tapi pokoknya bentuknya hasil aja deh. Saya nanti dapat yang di pinggir sungai. Ya, itu sebagai jatah sewanya. Nah, maka Nabi SAW tadi sarankan apa? Sudah sewakan saja dengan imbalan uang emas atau uang perak. Jangan dengan meminta jatah yang ada di pinggiran sungai seperti itu. Terus, ini jelas beresiko tinggi bagi penggarap.
karena terkadang debit air yang melewati saluran sedikit sehingga tidak cukup untuk mengairi seluruh tanaman, hanya cukup untuk mengairi tanaman di sekitar saluran. Maka tentu hasil panen jatah pemilik tanah lebih besar dibanding penggarap, dan terkadang debit air banyak dan cukup untuk mengairi seluruh tanaman dan hasil panen jatah pemilik tanah dan penggarap berimbang. Spekulasi ini yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memberikan solusi bahwa tanah disewakan dengan uang. Karena nilai uang emas atau perak relatif stabil, maka unsur spekulasi dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, mendingan disewakan dengan nilai uang gitu daripada dengan mengambil jatah tanaman yang berada di pinggiran sungai. Ya, terus. Dan tentu solusi yang ditawarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat adil bagi kedua belah pihak. Iya. Jadi tadi, nah terkadang kan tadi debit airnya itu banyak dan cukup untuk mengairi seluruh tanaman dan hasil panen jatah pemilik tanah dan penggarap berimbang. Namun ada juga spekulasi di situ. Maka solusinya mendingan disewakan dengan uang daripada disewakan dengan meminta jatah yang di bagian tanah yang terus dialiri air. Terus yang C. Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi menyebabkan seseorang lupa mendirikan sholat dan zikrullah, serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta. Nah, jadi di antara hikmah lagi, lalai dari zikir kepada Allah. Kalau tadi menimbulkan permusuhan, kalau di sini ya lalai dari mendirikan sholat dan zikrullah, serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta. Ya, terus. Hikmah ini sangat jelas tertuang dalam ayat 91 surat Al-Maidah. Ibnu Qayyim berkata, bila engkau renungi perihal perjudian, tak ubahnya seperti khamr atau arak. Bila dilakukan sedikit, akan tertarik untuk melakukannya lebih banyak lagi, hingga seseorang akan lalai dari melakukan hal-hal yang disukai Allah. Ya, yang goror tadi atau judi tadi, itu sama seperti khamr. Maka disebutkan bareng. Karena kalau khamr itu kita ketagihan sedikit, nanti ketagihan lagi. Minta sedikit, nanti ketagihan lagi, ketagihan lagi, ketagihan lagi. Maka demikian juga untuk goror tadi. Bila dilakukan sedikit, akan tertarik untuk melakukannya lebih banyak lagi. Ya, terus. Mengalihkan konsentrasi. Yang keempat, D, ya, mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu. Sehingga pelakunya terbiasa malas bekerja, tidak perlu bersusah payah. Nah, jadikan orang-orang malas. Karena yang dia pikirkan itu ya keuntungan yang nanti sifatnya semu. Sehingga orang itu malas bekerja. Kadang yang diincar itu bonus. Ya, bonusnya nggak jelas. Dia tunggu dari downline-nya. Maka dia beli produk tujuannya untuk dapat downline. Untuk dapat downline-nya ini berapa tahap ke bawah nanti itu nggak jelas. Ya, maka dia berusaha untuk cari lagi untuk dapat downline tadi. Seperti pada bisnis MLM. Cuma orang-orang yang malas saja. Coba kalau dia memang kerja gitu, cari konsumen. Beda dengan menunggu downline tadi seperti pada MLM ini. Nanti kita akan bahas juga di buku Harta Haram Muamalah Kontemporer ini. Masih dalam pembahasan goror itu nantinya. Terus yang kelima. Hikmah diharamkan baik gharar yang tidak kalah pentingnya, yaitu dapat menghancurkan ekonomi sebuah negara, bahkan ekonomi dunia. Nah, hikmah diharamkan baik gharar, itu juga dapat menghancurkan ekonomi negara, bahkan dunia. Terus. Krisis ekonomi global yang melanda dunia pada tahun 2008 yang bermula dari Amerika, di antara faktor penyebabnya adalah gharar dan perjudian di bursa. Nah, gharar dan perjudian di bursa waktu itu. Terus. Para kreditur menyerahkan sertifikat properti mereka kepada pihak bank sebagai agunan. Kemudian pihak bank melalui bank-bank investasi menjadikan sertifikat-sertifikat tersebut sebagai underlying untuk dijadikan surat berharga. Setelah diasuransikan, surat berharga tersebut masuk bursa internasional dan diperjualbelikan dengan cara-cara yang diharamkan Islam yang mengandung gharar dan judi. Nah, ini seperti pada jual beli saham yang nanti kita akan lihat ya, ada short selling, option, ada buy on margin, ada futures dan lain-lain gitu. Terus surat hutang yang disebut sebagai securitization berbasis subprime
mortgage dibeli oleh lembaga-lembaga keuangan di dunia kecuali lembaga keuangan syariah karena transaksi ini disebut bai' dain li ghairi man huwa alaihi. Bai' dain li ghairi man huwa alaihi, yaitu jual beli utang yang bukan miliknya man huwa alaihi pada orang yang nanti akan memilikinya. Terus yang diharamkan syariah bila tidak sama harganya dengan yang tercantum dalam surat hutang. Nah, nanti bahasan ini akan kita lihat di pembahasan jual beli saham nantinya ya. Ada beberapa problem dalam jual beli saham, diantaranya bentuk jual beli semacam ini. Terus saat kredit di sektor properti tersebut menjadikan macet sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, otomatis lembaga-lembaga keuangan yang berinvestasi pada surat berharga berbasis subprime mortgage mengalami kerugian besar karena menurunnya nilai pada alat investasi yang telah ditanamkan. Maka terjadilah krisis ekonomi Amerika yang menjalar ke seluruh ekonomi dunia. Ya, terus Dr. Rafiq Al-Misri. Dr. Rafiq Al-Misri, peneliti senior ekonomi Islam di Islamic Development Bank, menegaskan dalam bukunya Al-Azmah Al-Maliyah Al-Alamiyah saat menganalisa faktor-faktor penyebab krisis ekonomi global. Di antaranya adalah gharar dan qimar. Ia berkata, judi diharamkan oleh semua agama, tetapi sistem ekonomi kapitalis melegalkannya dalam bentuk lotre, perlombaan, judi di bursa, dan lainnya. Jika saja para pendukung sistem kapitalis berusaha menciptakan teori-teori untuk melegalkan riba, akan tetapi untuk melegalkan judi mereka sama sekali tidak menciptakan teori pendukung. Judi begitu marak sehingga orang-orang yang menyebut bursa dengan kasino, klub perjudian, bahkan sistem ekonomi kapitalis disebut juga kapitalis, kasino, dan judi. Hampir seluruh transaksi di bursa berdasarkan spekulasi harga. Spekulasi sangat berperan menciptakan kenaikan harga sebuah saham jauh melampaui harga sesungguhnya atau nilai buku, atau menjatuhkan harga saham jauh di bawah nilai sebenarnya. Begitu juga hampir seluruh transaksi di bursa tidak bertujuan untuk serah terima fisik barang. Baik penjual maupun pembeli tidak menginginkan barang, tetapi tujuan mereka adalah pertaruhan laba melalui transaksi forward dan future. Tidak pernah terjadi serah terima fisik barang, yang terjadi hanyalah penyelesaian selisih dua harga. Dari hal-hal tersebut di atas terciptalah ekonomi semu, spekulatif, bukan ekonomi realistis. Bagaikan gelembung sabun kelihatan besar, tetapi di dalamnya kosong. Suatu saat pasti meletus. Ini yang terjadi dengan kenaikan nilai modal di bursa. Nilainya menjadi naik tanpa alasan yang jelas, murni karena aksi para spekulan. Nah, tentang aksi-aksi para spekulan nanti kita akan lihat di pembahasan jual beli saham insyaallah. Nah, sekarang ruang lingkup goro dalam akad jual beli. Jadi kita akan jelaskan berbagai macam bentuk, macam-macam bentuk goror, ya macam-macam goror. Ada goror dalam akad, ada goror dalam objek akad, ada goror ketidakjelasan dalam jangka waktu pembayaran. Nah, ini dasar ya. Kalau ini dipahami, nanti masalah-masalah yang modern yang lainnya, kontemporer yang lainnya akan kita pahami dengan baik. Ya, sekarang kita lihat di halaman 257. Ruang lingkup gharar dalam akad jual beli. Gharar atau ketidakjelasan dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad, dan waktu pelunasan kewajiban. Ya, gharar dapat terjadi pada akadnya, jadi transaksinya, pada objek akadnya, ya jadi barang yang dijual, dan juga pada jangka waktu pelunasan kewajiban. Objek akad itu bukan hanya barang yang dijual ya, tapi sisi uang dan barang yang diterima nantinya. Nah, sekarang kita lihat gharar dalam akad, yaitu berarti transaksinya. Misalnya, dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti A, pemilik motor X, mengatakan kepada B, saya jual motor ini kepada Anda. Kalau tunai seharga 10 juta rupiah, kalau kredit selama 2 tahun seharga 12 juta rupiah. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan, apakah tunai atau kredit, mengambil motor dan mengatakan, saya beli motor Anda. Nah, ada dua akad jual beli dalam satu akad. A, pemilik motor X, mengatakan kepada B, saya jual motor ini kepada Anda kalau tunai harganya 10 juta. Kalau kredit selama 2 tahun seharga 12 juta. Lalu, nah lihat kalimat lalunya. Lalu B tanpa menentukan akad. Nah, tanpa menentukan akad dia mau pilih yang 10 juta apa 12 juta. Nggak jelas. Apakah tunai atau kredit, ya, mengambil motor tadi. Yang penting dia bilang saya beli motor Anda gitu. Nah, ini nggak jelas. Harus ini tentukan, saya milih yang cash.
Diambil uang terus dia bayar 10 juta. Oh, saya milih yang nyicil, yang kredit. Oh, dia bawa uang sekian, mungkin ada DP dulu, baru kemudian dia bayar ya sisanya dengan nyicil. Nah, lihat ada keterangan di bawah. Akad ini mengandung gharar karena tidak jelas jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli. Ini ada gharar. Ghararnya kenapa? Ada yang tidak jelas dalam akad ini. Ya, ada akad yang tidak jelas jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli. Harusnya ditentukan. Terus. Jual beli ini dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua jual beli dalam satu akad jual beli, dalam satu jual beli. Ya, lihat ya. Namun tolong dibedakan kalau pemilihan antara cash dan kredit tadi itu sudah jelas. Cuma dipilih salah satu saja. Maka di situ tidak masuk dalam naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Hadis ini yang dimaksudkan larangan ini adalah untuk penentuan antara kredit maupun tunai yang tidak jelas. Kalau sudah jelas ya sudah. Nah sekarang kalau tadi dalam akadnya transaksinya, sekarang dalam objek akad. Nanti ada macam-macam di sini. Ya. Gharar dalam objek akad. Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. Gharar atau ketidakjelasan pada barang dan harga disebabkan beberapa hal. Nah, barang dan harganya. Ini barang yang mau diambil, ini uang yang mau diserahkan, bagaimana ini? Ya, terus. 1. Fisik barang tidak jelas. Fisik barang tidak jelas. Ya, misalnya. Penjual berkata, aku jual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga Rp100.000. Sedangkan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak. Kayak tadi saya contohkan jual beli pakaian dalam karung tadi, nggak jelas pakaiannya bagaimana, untung-untungan pedagang-pedagang datang kemudian borong itu ya, tanpa ada kejelasan. Bisa jadi dia untung besar, bisa jadi untung besar, bisa jadi rugi besar, kecuali kalau gorornya itu sedikit dimaafkan. Terus yang kedua, sifat barang tidak jelas. Sifat barang tidak jelas. Misalnya penjual berkata, aku jual kepadamu 1 unit mobil dengan harga Rp50 juta dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu ciri-cirinya, serta penjual pun tidak menjelaskannya. Nah, tidak menjelaskan spesifikasinya. Nah, ini yang nanti kita temukan kalau zaman ini itu pada jual beli online. Kadang apa yang disebutkan spesifikasinya tidak sesuai kenyataan. Dia sebutkan, tasnya kayak begini gambarnya. Ternyata kainnya abal-abal. Ya. Ketika di foto, diedit bagus sekali. Saat diterima tas ini, kainnya biasa, beda kayak di foto. Saya kira kainnya itu bagus sekali. Ternyata bawahnya tipis, mau isi yang berat-berat ini nggak bisa. Dia bilang bisa isi segalanya gitu. Terus yang ketiga, ukuran barang tidak jelas. Ukuran barang tidak jelas, ya. Misalnya, penjual berkata, aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga Rp10 juta tanpa merincikan ukuran bagian yang dijualnya. Nah, Rp10 juta tanah tadi, tapi tidak dijelaskan ini tanah ini dari mana sampai mana. Cuma bilang, saya jual sebagian. Mana sebagiannya, ukurannya berapa, letaknya di mana, bagian yang mana yang diambil, nggak jelas. Terus, yang keempat, barang bukan milik penjual. Barang bukan milik penjual. Misalnya, seorang calo tanah yang membuat transaksi jual beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah sebelumnya. Ya, seorang calo tanah yang membuat transaksi jual beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapatkan izin, jadi dia sudah jualkan. Calo ini nggak dapat izin, dia sudah tawar-tawarkan mana-mana gitu. Ini sama seperti dropshipper yang jadi dropshipper liar, cuma ambil foto orang, kemudian dia katakan itu dia jual barang ini, ternyata nggak punya barang pertama, atau dia bukan jadi wakil dari si pemilik barang. Kalau jadi wakil ya sudah nggak masalah, dia jadi tukang promonya gitu. Ini dia ambil copot dari Google untuk fotonya tadi, dia tampilkan di HP-nya, di story-nya, di medsosnya, kemudian ditawarkan dengan harga sekian-sekian, padahal nggak punya barang. Orang sudah transfer dulu, dia kabur juga bisa. Harusnya apa yang dilakukan? Miliki dulu, kalau tidak minimal dia jadi wakil resmi, wakil yang memang sudah ditunjuk dari yang punya barang. Coba kita lihat hadis dari Hakim bin Hizam. Jual beli ini dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala ya Rasulullah ya'tini rajul fayuridu minnil bai'a laisa indi afa abta'uhu lahu minas suq
faqala la tabi' ma laysa indak. Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya? Kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Terus Nabi SAW juga bersabda, la yahilu salafun wa bai'un, wala syartani fi bai'in, wala ribu humalam tadman, wala bai'u ma laysa indak. Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam jual beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu. Dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Nah, lihat pada kalimat wala yabi wala bai'u ma laysa indak. Wala bai'u ma laysa indak. Tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu. Terus yang kelima. Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Nah, barang yang telah dibeli penjual, ya, telah dibeli penjual, namun belum diterima dari penjual pertama. Dia sudah jual lagi pada pembeli berikutnya. Misalnya, A membeli motor dari B. Sebelum A menerima motor dari B, A menjualnya kepada C. Dan A menerima uang dari C dan meminta B untuk menyerahkan langsung ke motor ke C. A membeli motor dari B. A beli dari B, ya. Terus sebelum A menerima motor tadi, dia sudah jual ke C. A menerima uang dari C dan meminta B untuk menyerahkan langsung motor ke C. Terus. Ini termasuk bai' gharar, karena motor tersebut bisa jadi lenyap dari B dan tidak bisa diserah terimakan kepada C. Nah, lihat ya bentuknya ya. Kita katakan misalnya ada Budi. Dia beli motor dari si A. Dari si Andi. Ya. Transaksi ini. Tapi kan harusnya motor mampir dulu ke dia. Nah, motor dari Andi ini mampir dulu ke Budi. Nah, baru nanti dia jual nanti ke C. Nah, sebelum dia serah terima, dia sudah serahkan langsung ke sini. Ya. Coba kita lihat hadisnya dulu. Jual beli ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ia berkata, Ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ini ishtaraitu buyu'an, fama yahilu li minha wa ma yahramu alayya. Qala ya ibna akhi, idza ishtaraita minha bai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Ya, jangan engkau jual sebelum barang tersebut terima. Terima dulu. Dia beli dari Andi, serahkan ke C, dia pegang dulu, dia dapat jaminan dulu, ada risiko dia tanggung dulu, baru dia serahkan. Nah, ini kalau Budi itu disyaratkan punya barang. Beda kalau statusnya dalam nanti dropshipper. Itu beda lagi. Kalau dropshipper itu memang orang cuma tukang promo. Kalau Budi itu jadi tukang promo. C ini pesan. Nah, C kan pesan dulu. Ya, barang itu ada. Dia sudah tahu barang ini ada. Terus dia lapor kepada si Andi. Si Andi nanti kirim langsung. Beda. Ini transaksinya dari C dulu pesan. Ya. Si Budi ini tukang promo, posisinya jadi wakil dari si Andi. Ini wakil. Makanya tadi dibilang jangan jadi dropshipper liar. Ada izin dari yang punya barang. Gitu. Terus yang keenam. Barang tidak dapat diserah terimakan. Barang tidak dapat diserah terimakan. Jadi dia jual beli barang, objeknya itu tidak dapat diserah terimakan. Misal, seseorang memiliki sebuah barang di luar negeri dan ia menjualnya di Indonesia. Barang di luar negeri sono tuh. Terus mau jual di Indonesia.
Terus? Ini termasuk jual beli gharar karena barang tersebut kemungkinan tidak diizinkan masuk ke Indonesia. Ya, tunggu bisa masuk dulu baru jual tuh, itu lebih aman daripada masih di sana terus dia jual, belum tentu bisa masuk. Ya, terus yang ke-7. Gharar pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga. Nah, penjual tidak menentukan harga. Lihat misalnya. Penjual berkata, "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu." Nah, dengan harga sesukamu gitu. Terserah kamu bayar berapa deh. Nah. Terus. Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ya. Ini termasuk gharar karena kemungkinan harga yang ditetapkan pembeli lebih tinggi dari yang diinginkan penjual. Dengan demikian penjual beruntung dan pembeli rugi atau sebaliknya. Nah, sama bentuknya kalau ini bukan makan gratis ya. Ini makannya suruh bayar, namun setelah makan ditulis itu bayarlah seikhlasnya. Seikhlasnya kan gak jelas. Masalahnya kalau si penjual ini inginkan keuntungannya bagi dia nanti ada yang bayar sedikit, ada yang bayar banyak gitu. Untung-untungan bagi dia, nggak boleh. Tentukan kalau gitu. Kalau nggak dia gratiskan aja langsung. Ngapain pakai bayar seikhlasnya? Nah itu lebih aman dalam hal ini. Ya, harus ada kejelasan dalam masalah harga. Terus. Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas para ulama membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir. Karena akad ini dianggap mengandung unsur gharar. Nah, ini sebagian ulama katakan unsur gharar. Sudah makan baru bayar belakangan, tetapi harganya baru tahu belakangan. Ini sebagian ulama katakan itu unsur gharar. Namun ada keterangan di bawahnya. Imam Ahmad ketika ditanya tentang akad jual beli bahwa pembeli berkata, "Aku beli barang ini seharga yang engkau jual kepada orang lain." Ia berkata, "Jual beli ini tidak boleh." Dan terus namun sebagian para ulama mazhab Syafi'iyah membolehkan akad jual beli dengan penetapan harga pasar. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Nah, jadi kalau dia baru tahu harga belakangan, nggak masalah. Yang penting harganya itu harga pasar gitu. Ya, atau harga sesuai standar. Terus di antara dalil pendapat ini. Di antara dalil pendapat ini, 1. Hukum asal muamalat adalah mubah. Adapun gharar yang terjadi dalam akad ini bukanlah gharar yang merusak akad. Karena pada saat melangsungkan akad, penjual dan pembeli telah mengetahui harga pasar barang tersebut. Walaupun akan terdapat perbedaan harga dari perkiraan mereka berdua, namun biasanya penjual memberitahukan perubahan harga tersebut. Terus yang kedua, yang menjadi persyaratan dalam jual beli adalah keridhaan yang dari kedua belah pihak. Dalam akad ini, mereka telah saling ridho untuk membuat akad sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Karena pakai harga pasar, berarti sudah saling ridho di situ. Ya, terus yang ketiga. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa akad seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa dan di berbagai negeri, dan bila terdapat ketidakridhoan, mereka memiliki hak khiyar. Kalau misalnya tidak setuju, punya hak khiyar, mau lanjut atau tidak gitu. 4. Ijma' para ulama bahwa dalam akad nikah yang tidak disebutkan maharnya, maka maharnya sesuai dengan nilai mahar umumnya atau harga pasar. Dari ijma' ini dapat dianalogikan bahwa akad jual beli yang tidak disebutkan harganya, maka harganya sesuai dengan nilai pasar barang tersebut. Karena ada mahar dalam akad nikah itu, ya, mahar misli, yaitu dia tidak sebutkan, nantinya dia bayarkan sesuai dengan yang semisal. Nah, itu tidak sebutkan di awal tuh, tetap nikah bisa. Nah, nanti disesuaikan nanti mahar ini bagaimana sesuai yang standar. Terus wallahu alam. Wallahu alam. Dalam hal ini, pendapat yang membolehkan jual beli dengan harga pasar adalah pendapat yang terkuat. Karena sekalipun pada saat akad tidak disebutkan harga barang atau jasa, akan tetapi kedua belah pihak telah mengetahui harganya dan keridhaan pun telah terjadi. Nah, sekarang bahasanya yang terakhir, goro atau ketidakjelasan pada jangka waktu pembayaran. Misalnya, penjual berkata, "Saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah, dibayar kapan Anda mampu." Jual beli ini dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini baru bahas dulu satu pendapat dengan dalil ini ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual habalul habalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan maksud jual beli habalul habalah,
yaitu menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Waktu pembayaran utang dikaitkan dengan waktu kelahiran anak dari janin unta yang sedang bunting. Kalau saja waktu kelahiran janin unta yang di perut tidak bisa dipastikan, apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak. Ketidakjelasan waktu ini termasuk gharar. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab. Nah, lihat itu, menjual suatu barang dengan cara tidak tunai. Dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin ya tuh. Janin ini dari janinnya lagi. Nah, yang ada di perut unta hamil ini lahir. Nah, jadi ini unta hamil, punya janin nanti keluar. Janin ini punya anak lagi. Nah, ketika anak ini ada baru ada pembayaran. Waktu pembayaran utang dikaitkan dengan waktu kelahiran anak dari janin unta yang sedang bunting. Kalau saja waktu kelahiran janin unta yang di perut tidak bisa dipastikan, apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak. Ketidakjelasan ini gharar. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab. Itu namanya habalil habalah. Ya. Ini dari sisi apa? Waktu pembayaran nggak jelas. Nah, waktu pembayaran nggak jelas. Nah, tetapi, nah ini ada tetapinya di sini. Tetapi, menurut Ibnu Taimiyah dan diperkuat oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, boleh menyatakan pembayaran dengan ucapan dibayar kapan mampu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Nabi membeli 2 lembar kain dari seorang Yahudi dengan mengatakan, 2 lembar kain dari Yahudi mengatakan, "Ishtaraitu minhu thawbaini ila maisaratin." Aku beli 2 lembar kain darinya, dibayar bila mampu. Nah, dibayar bila mampu. Nah, ini nggak masalah. Kalau tadi yang jelas nggak boleh tadi kalau pembayarannya tidak jelas. Hadis lengkapnya itu ada menyatakan pembayaran dengan ucapan dibayar kapan mampu. Ini dibolehkan berdasarkan hadis yang disebutkan dalam Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada hadis dari Aisyah seperti ini, ya Rasulullah, inna fulanan qadima lahu bizun minasyam fala ba'asta ilaihi fa akhadtu minhu sawbain nasi'atan ila maisaratin fa ba'asa ilaihi famtana'a akhrajal hakim wal baihaqi wa rijalu thiqat. Aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya barang-barang telah datang pada si fulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seorang kepadanya, baginda akan dapat mengambil 2 buah pakaian dengan pembayaran nanti pada saat kemudahan. Pembayaran pada saat kemudahan. Lalu beliau mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya itu menolak. Nah, Syekh Abdullah Fauzan itu katakan, jual beli secara tertunda itu boleh. Dan sah pula jika pembayaran sampai waktu yang dimudahkan. Waktu yang dimudahkan belum jelas, tetapi berdasarkan hadis ini dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Di grup Fikih Muamalah di Telegram, ya, Remesa Fikih Muamalah di Telegram, saya sudah sertakan link bahasan pagi ini, saya sudah ringkaskan, bisa dicek ya link tersebut dengan cari aja di itu grupnya publik ya di Telegram dengan kata kunci Remesa Fikih Muamalat, ada ikhwan atau akhwat, nah itu bisa dimanfaatkan grup tersebut, catatan-catatan kami taruh di grup tadi. Baik, demikian untuk pagi ini, silahkan ada waktu 25 menit untuk bertanya. Monggo dari Zoom terlebih dahulu. Baik Ustaz, dimulai dari Ibu Putri Umu Nadia, silahkan boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz begini, Iya. di sini ada bahasa seorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Nah, kita tahu nih Ustaz, teman kita jual barang belum dia miliki, tapi dimiliki oleh teman yang lain. Nah, kalau kita yang beli, ini Ustaz, kita tahu seperti itu, apakah termasuk kita tidak halal jual belinya Ustaz? Pembeli kadang nggak tahu, pembeli kadang sebenarnya tidak tahu. Saya tahu Ustaz, makanya ketika baca ini berarti apa yang dia lakukan selama ini nggak halal dong jual belinya Ustaz. Sebentar, dia ada izin resmi nggak dari yang punya barang? Iya, tentunya. Nah, sudah sama dengan iya, sama dengan dropshipper berarti Ibu. Sama dengan enggak apa-apa. Yang penting punya izin resmi. Kemudian dia baru kasih ke kita gitu. Iya, enggak apa-apa. Oh, berarti halal ya Ustaz? Iya, halal. Yang masalah itu kalau dia pinjam foto, bukan foto, dia ambil foto dari mana, baru dia bilang dia klaim itu barang dia. Padahal dia nggak miliki barang itu. Nanti dia cari setelah ibu bayar gitu. Nggak boleh karena belum miliki barang.
Iya, memang seperti itu saat dia tempelin di grup kita. Terus nanti kita tertarik untuk membeli barang tersebut kan, mungkin WA dia atau telepon dia. Terus dia baru ambil dari teman kita yang lain. Nah itu gimana Ustaz? Iya, asal dia ada kerjasama dengan teman-teman yang lain tadi. Oh gitu, maksudnya si pemilik barang. Iya, Seperti mungkin dia fotonya diambil dari pemilik barang, bisa, boleh. Oh baiklah Ustaz. Jazakillah khair, jazakallah khair, Waalaikumsalam. Ustaz. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya, silakan ada lagi dari Zoom. Ustaz, saya bacakan dari chat terlebih dahulu. Iya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana menyikapi terhadap orang yang di awal pinjam uang untuk usaha, tapi berjalannya waktu usaha tidak jalan dan berhenti dengan berbagai alasan yang bersangkutan tidak ada kemauan untuk membayar. Saya sudah menagihnya tapi tidak ada hasil. Mohon sarannya Ustaz. Ini solusinya cuma sabar-sabar saja. Nggak ada solusi yang lain. Coba lihat deh postingan saya, nanti baca komentarnya, ada di medsos itu. Tentang masalah utang saya bahas kemarin. Kadang orang yang nagih dengan orang yang ditagih itu lebih galak gitu. Nah nanti baca komentar-komentarnya itu. Itu komentar orang semua yang merasa dirugikan ketika minjamkan uang pada orang lain. Ya solusinya banyak-banyak sabar untuk ini ya. Nggak ada solusi lain lagi. Ya, dan itu jadi pelajaran besok-besok orang kaya ini tidak dipinjamkan uang lagi. Gitu. Terus ada lagi silakan. Dari Resen lagi, Bapak Ramadan Lamadi, silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustadz, ini yang kemarin yang saya tanyakan tentang bos tanda tangan apa kreditnya bawahan, Ustadz. Kredit? Ini apa? Kredit bawahan, ya, bawahannya. Ini Oh, masih ya. Terus masalahnya apa lagi ini? Sudah tahu tentang itu, apakah kreditnya yang sedang berjalan ini apa masih menanggung dosa untuk bos saya begitu, bos? Bos saya gitu, Ustaz. Dia sudah tahu, menyesal enggak? Sekarang sudah tahu, maksudnya sekarang sudah tahu dari kemarin yang pertanyaan kemarin yang saya ajukan ke Ustadz itu. Nah, sekarang apakah untuk kreditnya ini jika sampai lunas, apakah ini masih berdosa, maksudnya bos saya, Ustadz? Ya, Maksudnya sudah terlanjur ya, itu nggak bisa ditarik lagi. Paling yang ada cuma suruh lunasi. Iya kan? Iya, Ustadz. Ya beri aturan yang berikutnya saja, nggak usah dikasih izin lagi untuk mereka utang-utang. Supaya nggak membiasakan pegawai juga gitu. Gitu ya. Ya sudah terlanjur sudah. Dia nggak ada kemungkinan lain kecuali ya lunasi itu pegawai-pegawainya tadi. Urusan si pegawai. Iya, maksudnya apa? Berarti bos saya masih berarti nanggung dosa ini. Apa bawahannya? Soalnya kan dia tanda tangan kredit itunya, bawahannya. Ya. Maksudnya sampai Ya gara-gara ada tanda tangan dia, kredit itu ada gitu. Gitu ya. ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi dari Zoom dulu. Ya baik Ustaz, dari chat lagi. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa hukumnya orang menjual daun kraton, sedangkan daun tersebut mengandung zat adiktif? Soalnya di daerah Ana, Pontianak, lagi booming-boomingnya bisnis daun kraton dan dijual ke luar negeri. Dan pembelinya itu ada dari Amerika, Italia, Belanda. Kalau misalnya disalahgunakan, apakah kita termasuk jual beli goror, Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Yang penting tahu pemanfaatannya benar, tidak ada masalah di situ, tidak ada untuk yang haram, tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, baik, saya baca dulu lewat WA, silakan di WA. Bismillah, izin bertanya Ustadz, saya membuat desain pada acara sepak bola. Sedangkan sepak bola tersebut para pemainnya menggunakan celana di atas lutut. Apakah saya terkena dosanya dan apakah imbalan yang saya terima halal? Imbalannya bermasalah karena dia membuat iklan, poster atau flyer yang tidak menutup aurat. Wallahu a'lam. Terus. Si A ingin membeli laptop tetapi uang dari orang tuanya masih subhat. Sedangkan jika menggunakan uang sendiri tidak cukup. Apakah boleh menggunakan uang orang tua Ustadz?
Dia dalam kondisi ini ya berarti ya masih ditanggung nafkah, maka orang tuanya yang berdosa dia bisa nuntut nafkah yang berhak untuk dia dapat. Ya, terus satu lagi, ada telepon? Ya, angkat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. 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 Jangan gali lubang tutup lubang, jangan. Ada sesuatu yang bisa dijual itu lebih aman daripada gali lubang tutup lubang. Jadi kan solusinya itu ada pemasukan nambah, ada pengeluaran dikurangi. Ya, sehingga nanti dapat menutupi utang tadi, di samping ada pemasukan lagi, ada aset yang dijual. Gitu. Solusinya nanti kamu tambah lubang tambah banyak, sulit ditutup. Manajer begini sih, kalau boleh sedikit saja. Ini kan saya kebetulan aset juga sudah jual, jadi beberapa apartemen ini sudah saya komitmen dah, yang punya saya juga dijual saja gitu, Sat. Cuman kan ini masih pandemi ini kan juga masih belum laku, Sat. Sementara ini kan kebetulan pelunasan tanah, Sat. Kebetulan ini juga untuk bisnis, jadi insya Allah kalau memang ini diperluas, kemudian secara duniawi, Sat, ya, penghasilan agak sedikit lebih bertambah, Sat. Dan kemudian kalau yang masalah hutang ini kan saya kebetulan potong gaji, Sat. Iya. Kira-kira gimana, Sat, atau arahannya, Sat? Ya, berusaha saja semampunya seperti itu. Saya sarankan tidak pinjam uang lagi, kecuali cari yang tidak riba. Nah, jadi kalau saya untuk orang tua nggak salah, Sat, untuk kemudian tidak bisa berkontribusi, nggak jadi masalah, Sat, ya? Tidak jadi masalah. Nah, jazakallah, Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat WA lagi. Bagaimana hukumnya jika kita mendapat proyek tapi kita tidak mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut, hanya mendapatkan kredit atau poin yang jika kita kumpulkan bisa untuk menaikkan gulungan. Akhirnya teman-teman meng-up nilai laporan keuangan agar mendapatkan upah. Markup, nggak bisa, berarti ada penipuan atau kebohongan di situ, nggak boleh. Ada gish. Ada telepon lagi, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Muammar dari Makassar. Ya, silakan. Ya, silakan. Begini, Ustaz. Kan saya menjual suatu produk, Ya. tapi teman saya ingin beli produk saya. Ya. Tapi produknya kurang. Apakah teman saya bisa membayar duluan produknya, lalu saya putar uangnya menjadi modal? Produknya itu beli tempat lain? Ke supplier saya, Ustaz. Ke supplier? Posisimu sebagai apa? Reseller, agen. Agen harus punya barang atau tidak? Iya, Ustaz, barangnya kurang. Maksudnya barangnya itu tidak cukup untuk
untuk apa sih? Barangnya tidak cukup Untuk yang ingin beli, Ustaz. kalau begitu, kalau pakai uangmu sendiri gimana? Jadi kamu punya stok dulu lah. Oh iya. Ya, soalnya kalau tidak punya stok, sedangkan tuntutannya harus punya stok, berarti kamu jual barang yang belum dimiliki. Oh iya. Jadi saya order dulu ke agen saya, kemudian saya pasarkan ke Iya. pembeli yang Sedangkan tadi yang minta itu untuk belikan, transaksinya tidak mengikat. Gitu. Jadi tidak boleh ditransfer dulu ya, Ustaz, dari pembeli ke saya. Transfer dari pembeli, terus ya, kamu belum memiliki apa-apa kok. Karena disyaratkan kamu harus punya barang kan? Iya, Ustaz. Iya. Maksudnya kan misalnya dalam harga segini dapat produk 6, tapi produk saya sisa 3. Apakah kemudian, jadi saya mau order dulu ke supplier, apakah ini dari pembeli bisa bayar Minimal semuanya itu untuk 6 produk? minimal itu barang kamu pegang, walaupun nanti utang ke supplier. Oh iya, iya. Gitu aja. Yang penting barang itu ada dulu, pegang dulu, itu sudah pasti. Sudah pasti miliki, baru jual tadi. Kalau bisa, syukran jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, saya balikan ke Zoom, silakan. Baik, silakan Dokter Sigit Arumtara, boleh dibuka mic-nya. Dokter Sigit Arumtara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Bolehkah kita membayar hutang dengan piutang? Jadi ada kasus ini mau beli tanah dengan DP, kemudian dia berhutang dengan pemilik tanah itu, dia akan bayar setelah dibayar piutangnya. Dia akan bayar setelah dibayar piutangnya. Kapan bayar piutangnya? Nah, bayar piutangnya itu yang tidak jelas. Nah, itu. Ada ketidakjelasan. Ruginya di yang punya tanah tadi berarti. Dia nunggu lagi piutang itu lunas. Iya. Jadi bayar sesuatu yang tidak jelas nantinya. Terus sebaiknya gimana, Pak? Tunggu pasti dulu. Mungkin ada uang gitu untuk bayar, jangan pakai piutang tadi gitu loh. Kasihan sudah dimiliki, terus yang punya tanah ini masih menanti-nanti. Aduh, kapan lunas ya? Dia rugi lagi di situ. Iya kan? Yang ini saya belum lunas, ini belum tentu orang bayar juga nih piutang nih. Iya kan? Akhirnya menukar utang dengan utang lagi sebenarnya. Iya, itu namanya jual beli dain bid dain atau kali bil kali, sesuatu yang tertunda dengan sesuatu yang tertunda. Nah, jadinya nggak jelas. Sebaiknya kita bayar lunas saja ya. Bayar lunas saja, walaupun kita mungkin pinjam dulu dari yang lain gitu. Ada keuangan kita lunasi itu, tutup. Masalah piutang yang orang utang ke kita itu urusan lain. Jangan bebankan pada orang lain lagi. Yang kedua, Iya. Kalau di birokrasi itu sudah wajar seperti yang pertanyaan tadi, ada staf yang berhutang ke bank gitu. Kita sebagai atasan memang harus memberikan tanda tangan di situ. Iya. Terus? Itu karena sudah prosedur, gimana, Tat? Ini pegawai negeri? Kita tanda tangani atau enggak? Pegawai negeri. Pegawai negeri ya? Iya. Ya, sudah prosedur itu agak sulit tuh. Bosnya malah dipecat nanti kalau nggak bawa tanda tangan. Kalau tadi yang nanya itu karena itu pemilik perusahaan itu. Dia kan bisa ngatur. Saya nggak usah kasih tanda tangan aja untuk staf saya. Kan bisa diatur. Kalau PNS, wah dia mau atur kayak gitu gimana?
Ya kan pasti gitu. Ya dilematis. Dilematis dia nggak tanda tangan, nanti ditegur dari yang di atasnya lagi. Iya. Nah ini kan lapor nih si bawahan lapor nih, masa bos saya nggak mau tanda tangan ini Pak. Nah, dia lapor ke atas ya Pak. Ya dengan terpaksa dia tanda tangan. Iya. Karena jabatan dia. Iya. Gitu. Ya sambil mungkin beri, kalau dia bos ya beri nasihat lah. Bu jangan kayak gini. Timbang-timbang dulu, kredit tuh buat susah. Kamu beli apa adanya dulu, mbok nerimo. Atau jangan terlalu banyak gaya deh, sesuaikan dengan keadaan diri. Gitu aja kan bisa. Sambil nasihati, edukasi lah. Ya silakan Pak. Ji, teman Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Zoom lagi silakan. Baik, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bagi dropshipper, pembayarannya sebaiknya kita bayarkan dahulu kepada pemilik barang atau boleh menunggu setelah dibayarkan oleh pelanggannya dropshipper? Boleh dua-duanya. Mau bayar langsung, mau sesuai kesepakatan lah. Mereka biasanya kan ada kesepakatan tuh dengan yang punya barang, dropshipper dengan yang punya barang. Ya, terus ada lagi? Baik, sekarang Ibu Saida. Boleh dibuka mic-nya? Ibu Saida, silakan boleh dibuka mic-nya. Iya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini tentang pinjam meminjam, tapi dalam bentuknya nggak ada di salah satu daerah kami gitu. Jadi kebetulan ibu saya tuh mau menggadaikan tanahnya. Jadi mereka bilang tuh sistemnya gadai katanya. Tapi bentuknya itu dalam bentuk emas. Jadi tapi tanah yang digadaikan. Nah, cuman orang yang mau misalnya gini, ibu saya punya tanah mau gadaikan. Nah, orang yang ditujunya ini yang mau memberikan uang ini uangnya rupiah, tapi disamakan dengan nilai emas gitu. Iya. Nilai emas gitu. Jadi nanti pembayarannya itu disamakan dengan nilai, misalnya sekarang harga emas berapa, ya udah saya kasih uangnya rupiah. Iya. Katakan misalkan emas kan sekarang sekian, nah berapa tuh. Nanti setelah gadai itu selesai berarti berapa emas yang akan datang, ya berarti segitu gitu bayarannya. Jadi bertambahnya di situ uang kita. Terus kedua, yang tanah yang ibu saya gadaikan ini itu dipakai oleh dia gitu, Ustaz. Nah, sudah riba di situ. Jadi saya bilang sama ibu saya itu riba, saya bilang begitu kan. Oh gitu ya, jadi gimana selama ini kayak begitulah orang-orang sana katanya gitu. Ya karena nggak ngaji. Yang pertama tadi Bu, itu sebenarnya rugi nanti kepada yang minjam. Jadi gini, misalnya ya ketika pinjam dulu itu harga emas 500.000. Iya. 500.000 ya. 500.000 dia pinjam, taruhlah pinjam 1 juta dulu lah, 1 juta. 2 gram kan? Ya. 2 gram. Nanti kan suruh dikembalikan dengan harga emas juga toh? Iya. Nah sekarang harga emas per gramnya sudah 1 juta. Berarti kembalikannya berapa? Ya jadi 2 juta. Nah nambah atau tidak? Nambah. Nah itulah triknya riba di situ. Oh ya, jadi nggak boleh ya kita nggak boleh samakan dengan emas ya kalau memang uang. Boleh samakan dengan emas, namun pakai harga saat pengembalian. Jadi tadi pinjam 1 juta ya? Ya. Nah, misalnya 1 juta. Ya saya jangan pakai nilai emas di saat itu, saat peminjaman. Bawa ke sekarang. Saat pengembalian 1 juta juga. Harga emas 1 juta sekarang ini berapa itu emas dapat? Oh dapatnya 1 gram. Sudah kasih ke dia 1 gram. Oh seperti itu. Jadi maksudnya harga emas ya saat pengembalian. Pengembalian. Oke. Kalau mau aman misalnya ya, tadi misalnya dia yang pinjamin uang tadi ya dengan gadai ya, dia mau aman, dia beli emas. Beli emas 2 gram. Nih, kamu pinjam uang kan, saya nggak ada uang, emas nih, besok kembalikan emas ya. Nah, aman itu. Nah itu yang kedua buat kaitannya satu lagi. Kan ibu saya ada tanah lagi yang sedang digarap. Nah itu juga mau digarap orang lain gitu, bisa disewa orang lain. Nah karena ibu saya ini lagi butuh uang. Nah jadi yang lagi sedang digarap ini
Nah, itulah mau digadaikan juga salah satunya, cuman tidak mau tuh nerima yang itu tadi kan, karena gimana itu kan masih digadai orang, jadi saya tak bisa pakai lah katanya gitu. Iya. Jadi ini benar-benar komplit, jadi saya bilang sama ibu tadi itu nggak bisa mah, tapi nantilah saya tanyakan dulu sama Ustadz. Nggak boleh. Iya, Al-mashghulu fala yushaghalu. Kalau sudah sibuk ada yang pakai sewa, nggak boleh gadaikan lah pada yang lain. Oke, Ustaz. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari Zoom, monggo. Baik, saya belajar dari chat lagi. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika konsumen memesan pasir kepada supplier dalam ukuran berat atau tonase, sementara agen menjual pasir kepada supplier dalam meter kubik atau panjang kali lebar kali tinggi, apakah boleh bila nanti dari ukuran berat ton lalu dikonversi ke meter kubik? Tujuannya apa ya dia konversi kayak gitu ya? Berat ton ke meter kubik. Coba jelaskan dulu apa tujuannya biar saya tangkap ininya. Kenapa konversikan tuh ton ke meter kubik? Assalamualaikum, izin menjelaskan Ustadz yang bertanya. Iya. Karena beli di agennya beda sama nanti jual di konsumennya gitu Ustadz, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih. Oh, nggak harus sama. Tadi waktu dibacain di buku tadi harus sama dalam ukuran. Harus sama dalam ukuran, yang penting jelas. Saya jual, ya ukurannya saya paparkan jelas gitu. Saya jual tanah 2 meter kali 2 meter, ya jelas kan itu? Iya, maksudnya beli di agennya dalam kubikasi. Terus jual. Yes, yang penting sudah dimiliki. Jual lagi terserah. Gitu. Iya. Oh iya, baik Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Satu lagi dari Zoom. Ya, baik, silakan Bapak Ahmad Subianto, boleh dibuka mic-nya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini kan sering naik busway apa naik KRL gitu kan, sering isi ulang kartu flash gitu ya, Ustaz. Kalau kita isi 50 itu 52. Nah, itu gimana dan isi? Itu sama seperti ngisi pulsa. Beli 50.000 kan, bayarnya bisa 49.000, bisa lebih mahal 51.000. Jadi sejatinya itu bukan beli tukar uang dengan uang, itu membeli sesuatu tetapi nilainya itu atau isinya itu dihargakan sama dengan nilai uang gitu, tapi itu sejatinya bukan nilainya sama. Gak ada masalah. Satu lagi tuh, iya. Kalau isi GoPay gitu kan sama kan, GoPay sama e-wallet terus gitu kan, kayak OVO gitu kan. Isi 100.000 terus? Lebih. Nggak masalah. Halo? Iya, nggak masalah. Sama uang gitu kan. Karena bukan dianggap ini lagi, dia sudah beli kayak beli pulsa gitu ya. Kayak beli pulsa begitu. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari WA silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya menjadi dokter kecantikan? Dokter kecantikan boleh kalau untuk wanita saja dia urus, misalnya kalau dia dokter perempuan. Kalau dokter laki-laki berarti dengan laki-laki saja. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan. Insyaallah besok kita lanjut lagi, masih pembahasan goror, yaitu tentang goror pada masa jahiliyah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.